zakat itu memiliki dua hal yang sangat penting, yakni ibadah horizontal kita kepada Allah, yang mana sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua adalah ibadah vertikal kita sesama manusia. Bagaimana kita menjaga hablum minan nas kita sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengisi Ramadan ini 10 terakhir ini dengan hal-hal yang baik. Mari kita inspirasi diri kita dari kisah Rasulullah Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa suatu ketika baginda Rasul berkumpul dengan para sahabatnya, layaknya kumpul kita pada hari ini atau dimanapun kita berada. Bahwa sahabat bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah? Ana mustaqun bi ikhwani. Saya ini sedang rindu kepada saudaraku. Sahabat bingung. Alasna ikhwanak ya Rasul? Bukankah kami ini adalah saudara engkau? Lalu apa jawaban Rasul? La, bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa yang engkau rindukan ikhwani engkau ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, walakinnahum yu'minuna bi, tetapi mereka itu percaya kepadaku. Pertanyaannya, apakah kita pernah berjumpa dengan Nabi? Hatta memimpikan Nabi pun kita tidak pernah. Maka bagaimana kita menjawab kerinduan dari Rasulullah Muhammad SAW? Momentum Ramadan ini mengingatkan kita untuk menjawab kerinduan dari Rasulullah dengan dua hal saja. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, ada dua hal yang tidak pernah terpisahkan di dalam Al-Quran dan selalu berdampingan, yakni wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada 24 yang membahas tentang hal ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu, dan ayat-ayat yang lainnya. Kenapa dua hal ini selalu berdampingan? Maknanya bahwa dua hal ini sangat penting, urgensinya sangat penting untuk kita jalankan. Maka Ramadan mengingatkan kita untuk kembali kita melihat sholat kita. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah kita meninggalkan sholat kita? Apakah ada sholat-sholat kita yang kita terlewatkan? Maka Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk mengingatkan diri kita supaya sholat kita menjadi lebih baik. Supaya menjadi motivasi buat kita. Supaya menjadi orang yang lebih baik. Qad aflahal mu'minun. Tahukah kita orang yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah tidak kita lupakan, yakni
zakat kita. Setelah hablum minallah kita kepada Allah baik dengan menjalankan sholat kita, yang tidak lupa adalah hablum minannas kita. Zakat adalah sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perintahnya sangat jelas untuk mari kita sama-sama mengeluarkan zakat. Zakat itu memiliki dua hal yang sangat penting, yakni ibadah horizontal kita kepada Allah, yang mana sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua adalah ibadah vertikal kita sesama manusia. Bagaimana kita menjaga hablum minannas kita sesama manusia. Maka zakat kita keluarkan untuk membantu sesama kita, baik dalam hubungan sosial dan hubungan yang lainnya. Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan makna dan tujuan dari zakat itu ada 3. Yang pertama yakni sebagai totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zakat ini perintah dari Allah, maka suatu perintah harus kita jalankan. Kalau bukan karena cinta, maka mungkin kita tidak bisa menjalankan. Maka sesuatu yang sudah dijalankan dengan rasa cinta, maka ibadah tersebut kita jalankan secara totalitas yang akan melahirkan keesaan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, makna dan tujuan zakat tersebut adalah untuk mengikis kekikiran kita. Tidak ingatkah kita kisah dari Sa'labah? Dia adalah seorang yang rajin ibadahnya, tetapi juga miskin. Sehingga suatu ketika dia meminta didoakan oleh Rasulullah agar dikaruniakan harta. Maka Rasulullah mendoakan dan diberikan kambing. Kemudian beranak pinak, tapi Sa'labah tetap menjalankan sholatnya sampai banyak dari kambing tersebut sampai memenuhi kota Madinah. Sa'labah mulai lupa dengan sholatnya. Sampai Sa'labah juga lupa menjalankan sholat Jumat. Maka ketika sholat jamaah, Rasulullah menegur atau mencari Sa'labah. Mana Sa'labah? Salah satu sahabat menjawab, Sa'labah sudah sibuk ya Rasulullah dengan hartanya, memelihara kambing-kambingnya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Celakalah Sa'labah. Celakalah Sa'labah. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan celakalah Sa'labah. Maka turun ayat dari surah At-Taubah ayat 75 sampai 76 yang berbunyi wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Wa minhum, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlih, jikalau Allah memberikan rizkinya atau karunia-Nya, lanasaddaqan, kami akan benar-benar pasti mensedekahkannya, walanakunanna minas salihin, dan kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang soleh. Selanjutnya ayat 76 berbunyi falamma atahum min fadlih, maka tak kala datang kepada mereka min fadlih, sebagian dari karunia, bakhilu bihi, mereka bakhil dengan hartanya, watawallau, dan mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka benar-benar menentang, jauh dari kebenaran. Maka ketika 2 ayat ini turun yang secara khusus menegur Sa'labah, maka salah satu kerabatnya memberitahu Sa'labah bahwa ada ayat yang menegur engkau. Maka Sa'labah buru-buru menemui Rasulullah untuk membayar zakatnya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Saya
tidak bisa menerima zakat karena Allah sudah melarang menerima zakat. Maka Sa'labah tidak putus asa. Ia menemui sahabat, yakni menemui Abu Bakar, menemui Umar, menemui Utsman, dan menemui Ali. Ketika yang ditemui jawabannya tetap sama. Rasulullah saja tidak menerima, apalagi kami. Maka turunlah perintah dari surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Maka ayat ini secara umum memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat atau sedekah kita. Karena apa yang kita keluarkan akan mensucikan kita, membersihkan, dan orang-orang mendoakan dari apa yang kita keluarkan. So'imin, so'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal tersebut cukup bagi kita untuk sama-sama menjemput kerinduan Rasulullah dan mengisi Ramadan kita di 10 terakhir ini dengan kembali melihat sholat kita, kembali kita menunaikan zakat kita, menunaikan sedekah kita, memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat secara khusus kepada diri saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.